Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menghadapi orang yang wataknya egois dan keras kepala. Selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini kaitannya dengan hidup sosial yang akan kita bahas tentang bagaimana caranya menghadapi orang yang memiliki watak egois dan keras kepala. Anda pasti pernah menjumpai orang yang semacam ini. Entah itu teman Anda, kerabat Anda, atau bahkan anggota keluarga Anda sendiri. Pasti ada satu atau dua orang. Mereka memiliki tabiat egois dan keras kepala, bukan main. Seringkali berhadapan dengan orang semacam ini akan terasa menjengkelkan. Apalagi bila situasinya di saat yang sama, kita sedang menghadapi persoalan yang rumit pula. Orang yang egois dan keras kepala kerap memiliki emosi yang cenderung meledak-ledak. Dan karena itulah perlu kita siasati dengan baik dan bijak. Nah, seperti apa sikap kita manakala berhadapan dengan masalah yang melibatkan seorang dengan watak yang egois dan keras kepala? Yang pertama, tenangkan dulu diri Anda. Serumit apapun masalahnya, yang penting Anda tenangkan diri dulu. Karena saat ini Anda berhadapan dengan orang yang emosinya mungkin akan meledak-ledak sewaktu-waktu. Dan Anda tidak ingin memperparah kemungkinan yang bisa jadi kata-kata yang disampaikan orang ini akan menyinggung perasaan Anda. Tetapi meskipun demikian, abaikan saja. Tidak perlu membuang waktu Anda dengan berdebat dan membela diri. Bila sudah menenangkan diri. Selanjutnya, atau yang kedua, pahamilah kondisi mereka. Bila orang ini bicara panjang lebar kemana-mana, Anda dengarkan saja dulu. Seringkali ini isi omongan tersebut hanyalah curahan hati dia. Tidak benar-benar ada kaitannya dengan Anda. Yang penting Anda paham apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang tidak mereka inginkan. Yang ketiga, jangan lupa bersabar. Ini adalah kunci utama manakala kita berhadapan dengan orang yang memiliki karakter keras kepala. Jika Anda sampai ikut-ikutan emosi, ikut-ikutan tidak sabar, maka masalah ini malah akan membuat merembet makin panjang dan makin butuh banyak waktu untuk diselesaikan. Bahkan bisa jadi bakal menimbulkan cekcok yang lebih besar. Untuk itulah Anda perlu bersabar. Dengan catatan juga harus bisa menarik kesimpulan hal apa yang perlu Anda lakukan. Selain sabar, yang keempat Anda juga perlu menghargai pendapatnya. Tidak ada gunanya Anda sampaikan pada orang ini bahwa ia keras kepala. Sebab itu tidak akan membaik keadaan, hanya akan menjadikan watak keras kepala ini semakin menjadi-jadi. Ada kalanya orang yang kesulitan keras kepala justru akan diam ketika dirinya dipersalahkan karena ia merasa tidak ada lagi orang yang ingin mendengarkan pendapatnya. Maka dari itu lebih baik Anda coba untuk menghargai pendapatnya juga. Yang kelima, pintar-pintarlah orang memilih keadaan, cari tahu dulu kondisi orang ini seperti apa. Sebelum Anda memberikan solusi atas suatu permasalahan, jangan sembarangan membela. Jangan pula sembarangan menyalahkan. Sampaikan saja pendapat Anda dengan benar dan lembut, agar tidak sampai menyinggung perasaannya. Kemudian yang keenam, cobalah berempati. Sebab tidak selamanya orang yang keras kepala itu buruk. Ada juga dari mereka yang di luarnya keras kepala tetapi sebenarnya lembut dan sering terluka. Justru karena terluka inilah wataknya menjadi keras. Karena itu Anda perlu juga berempati dengan orang-orang semacam ini. Yang ketujuh adalah Anda juga jangan berusaha untuk mengubah dia. Karena tidak bisa Anda memaksakan untuk mengubah karakter seseorang sebagaimana Anda diri sendiri. Anda pun juga tidak ingin dirubah. Yang perlu Anda lakukan adalah membuat orang ini mengerti serta mengetahui apa yang dia inginkan. Yang kedelapan, selain jangan berupaya mengubah dia, maka jangan pernah berupaya untuk mengatur orang ini. Mereka bukan orang yang sulit atau suka diatur, sebab berpikir bahwa apa yang dilakukan adalah benar. Yang kesembilan, tetaplah berpikir yang positif. Terlalu sering bergaul dengan orang yang keras kepala bisa jadi akan membuat Anda keras kepala juga. Maka dari itu tetap berpikir yang positif setiap saat agar karakter ini tidak sampai ikut-ikutan melekat pada diri Anda. Kemudian yang ke-10, bersikaplah tegas. Orang yang dasarnya keras kepala akan semakin sewenang-wenang ketika orang-orang di sekitarnya terlalu banyak mengalah. Tetapi
tenang tapi tegas, karena tegas bukan berarti marah ataupun berkata-kata keras. Tegas adalah tetap bersikap rasional. Kemudian yang ke-11, bila perlu dan bisa, sisipkanlah sedikit humor atau guyonan, tujuannya untuk membantu mencairkan suasana. Seringkali bila dilakukan dengan benar, maka cara ini akan membantu mengatasi emosi mereka yang gampang meledak-ledak. Kemudian yang ke-12, carilah kesamaan antara Anda berdua. Hobi mungkin, tempat favorit mungkin, tujuannya agar Anda punya bahan untuk mengawali sebuah pembicaraan dengan aman. Kemudian yang ke-13, memberikan kritik dan saran yang membangun agar setidaknya orang ini pun bisa belajar menjadi lebih baik lagi. Ingat, sampaikan kritik maupun saran Anda dalam bahasa yang lembut, tanpa menyinggung perasaan. Kemudian yang ke-14, jangan sampai Anda ikut berperilaku kasar. Hal ini hanya akan menjadikan urusan Anda makin tidak selesai. Hadapilah orang yang keras kepala dengan penuh kelembutan dan penuh kasih sayang. Karena sifat keras kepala hanya akan membuat mereka tidak peduli atau bahkan menjauhi Anda. Lalu yang terakhir atau ke-15, bisa dibilang adalah sementok-mentoknya cara, yaitu meninggalkan. Bila cara yang mentok ini sudah dilakukan, yaitu meninggalkan. Bila memang watak kerasnya ini sudah tidak bisa lagi dihadapi, maka tinggalkan saja orang ini, hindari sejauh mungkin, dan tidak perlu bersinggungan lagi. Cara ini seringkali malah ampuh untuk membuat mereka sadar tentang seberapa keras kepalanya mereka. Kurang lebih 15 cara inilah yang bisa kita lakukan untuk menghadapi orang yang egois dan keras kepala. Semoga menjadikan wawasan untuk Anda. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.